warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ketua kelas mungkin bisa menyambung doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Taala. Nah, sekarang ibu mau uji semangat kalian dulu. Kalau ibu bilang belajar, kalian jawab semangat, semangat, semangat. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, belajar. Semangat, semangat, semangat. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih detail, ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian itu merasa bosan saat guru itu mengajar atau saat ibu mengajarkan, pernah nggak sih merasa bosan? Pernah kan? Iya. Nah, biasanya guru itu hanya menjelaskan dan kalian itu hanya mendengarkan kan? Iya. Nah, sebenarnya belajar tuh nggak hanya mendengarkan, tapi ada banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan seperti, jadi hari ini kita akan belajar empat metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, diskusi, storytelling, dan role playing. Dan diharapkan di akhir pembelajaran nanti kalian itu bisa menyebutkan keempat metode tadi. Apa itu tadi metodenya? Ceramah, diskusi, storytelling, dan role playing. Oke, setelah itu kalian juga bisa menjelaskan pengertian dan mempraktekkan keempat metode tersebut. Nah, sebelum ibu menjelaskan keempat metode tersebut, apa sih itu metode? Ada yang tahu metode itu apa? Ya, jadi metode itu adalah metode pembelajaran adalah cara operasional atau teknik implementatif yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan rencana pembelajaran atau strategi yang sudah disusun dengan tujuan agar materi pelajaran itu dapat disampaikan dan dikuasai oleh peserta didik secara optimal. Nah, secara etimologi, kata metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti jalan atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sederhananya, metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu materi agar kalian bisa memahaminya. Kita masuk ke metode pertama, yaitu metode ceramah. Apa sih itu metode ceramah? Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pelajaran secara lisan atau verbal atau langsung oleh guru kepada sekelompok peserta didik atau kalian semua ini. Metode ini seringkali bersifat one way traffic atau satu arah. Namun dalam konteks modern, ceramah dan interaksi bisa diselingi tanya jawab singkat. Jadi agar tidak monoton, metode ceramah itu bisa diselingi tanya jawab. Jadi ceramah itu guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Kelebihan metode ceramah itu yang pertama adalah efisien untuk menyampaikan materi dalam waktu singkat. Kemudian mudah diterapkan pada kelas besar yang siswanya banyak. Terus itu guru mengontrol alur pembelajaran sepenuhnya karena guru yang paling aktif. Kemudian kekurangan dari metode ceramah itu yang pertama, membuat siswa pasif jika tidak diselingi interaksi. Nah itu tadi, kalau monoton hanya gurunya yang aktif, siswanya itu pasif hanya mendengarkan, jadi kurang interaksi. Terus yang kedua itu membatasi kreativitas dan pengalaman langsung, karena guru hanya mengoceh atau ceramah, jadi interaksi antara guru sama siswa itu kurang. Terus pemahaman siswa itu sulit dipantau secara individual, karena kan kalau ceramah itu nggak bisa kayak satu jadi kayak langsung. Oke. Nah, contoh penerapannya itu seperti yang dilakukan kalau dalam materi akidah akhlak, mungkin bisa kayak itu tuh menjelaskan kita itu harus membuang sampah pada tempatnya, karena
membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu menjaga kebersihan merupakan salah satu perilaku atau perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar bisa lebih interaktif, kita bisa menyelingi tanya jawab kayak misalnya apa sih anak-anak yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelas kita agar Allah tuh menyukai perbuatan kita seperti itu. Jadi guru masih tanya jawab apakah anak itu mendengarkan yang tadi sudah guru jelaskan. Yang kedua itu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara belajar bersama-sama yang melibatkan siswa dalam pertukaran gagasan, pendapat, dan informasi mengenai suatu topik atau masalah, baik dalam kelompok kecil maupun besar untuk mencapai pemahaman bersama atau solusi. Nah, kelebihannya metode diskusi itu yang pertama, meningkatkan interaksi dua arah antara siswa dan guru. Terus yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan argumentasi. Kemudian yang ketiga itu memberikan peluang bagi semua siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Terus yang keempat itu hasil pembelajaran lebih kaya karena banyak perspektif, banyak jawaban dari siswa-siswa yang lainnya. Nah, kekurangannya dari metode diskusi itu yang pertama, memerlukan waktu yang lebih panjang karena diskusi kan pasti gak mungkin bisa sebentar kan. Kemudian diskusi bisa didominasi oleh siswa tertentu, misalnya dalam satu kelompok 4 orang, duanya itu anak ambis. Nah, dua ini aja yang lebih aktif, yang duanya ini kayak udahlah sembarang kalian aja kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh ya. Terus itu tidak selalu cocok untuk materi yang harus selesai cepat. Terus keempat, kekurangannya jika tidak terarah, metode diskusi itu diskusi yang dilakukan anak-anak itu bisa keluar dari topik. Jadi pendampingan guru itu sangat penting ya. Oke ya. Nah, contohnya itu, nah ibu akan membagikan kalian menjadi kelompok. Boleh 2 orang maju. Ayo 2 orang. Nah, jadi ibu kan sudah memanggil kalian menjadi kelompok. Nah, ibu kasih kalian bahan untuk kalian diskusikan. Sekarang ibu kasih waktu kalian untuk mendiskusikan itu. Tidak sudah apa ibu? Sudah? Oke, sudah. Sudah ibu bisa kasih tahu temannya hasil diskusi kalian. Baca dulu pertanyaannya. Oke, jadi yang akan kita diskusikan adalah bagaimana cara menjaga kebersihan kelas bersama teman-teman agar Allah ridho kepada kita. Jadi hasil diskusinya adalah salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau ada piket kelas supaya ditepati. Ayo teman-teman, kalau misalnya ada piket kelas supaya piket sama-sama. Gitu Bu. Nah, oke, bagus. Jadi itu ya contoh dari metode diskusi. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Terima kasih teman buat temannya. Boleh maju? Kasih Bu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi metode diskusi itu adalah metode belajar bersama-sama untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah. Nah, yang ketiga itu metode storytelling. Metode storytelling itu adalah metode yang dimana penyampaian materi pelajarannya atau nilai-nilai moral melalui format narasi, dongeng atau kisah yang disajikan secara menarik dan dibawakan dengan ekspresif oleh guru. Metode ini sangat efektif untuk menumbuhkan imajinasi dan menanamkan nilai. Kelebihan dari metode storytelling itu yang pertama, menumbuhkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. Terus yang kedua itu, materi lebih mudah diingat siswa karena disampaikan dalam bentuk cerita. Kemudian yang ketiga, melibatkan emosi sehingga pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Karena ada penekanan dalam narasi dialog. Terus yang keempat itu, membantu siswa memahami nilai moral secara halus dan natural.
Untuk kekurangannya, metode storytelling itu yang pertama memerlukan keterampilan guru dalam berbicara dan ekspresi. Nah, ini salah satu tantangan guru ya. Kadang ada guru yang kayak introvert atau mukanya datar, nggak bisa kan? Itu tantangan buat guru. Terus yang kedua itu bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode ceramah, karena harus menyiapkan seperti dialog atau buku-bukunya gitu. Terus yang ketiga itu tidak efektif untuk materi yang sangat teknis atau faktual. Kemudian keempat, resiko siswa lebih fokus pada cerita daripada inti materi jika diarahkan. Nah, contoh penerapannya itu misalnya ibu membawa suatu buku cerita nih, terus ibu kasih tahu kalian metode storytelling seperti ini. Ibu menceritakan ke kalian atau berdongeng. Suatu hari, Ika dan teman-temannya melihat taman sekolah kotor. Mereka ingat pesan Pak Ustadz bahwa menjaga kebersihan adalah sebahagian dari iman. Akhirnya mereka bekerja sama membersihkan taman. Setelah itu, taman menjadi bersih dan indah. Semua guru memuji kerjasama mereka dan mereka merasa senang karena telah melakukan amal soleh. Jadi seperti itu ya. Ibu menceritakan suatu cerita dan Ibu akan tanya apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah metode role play. Metode role play adalah dalam bahasa Indonesia itu artinya bermain peran, yaitu metode di mana siswa diminta untuk memerankan tokoh, karakter atau situasi tertentu yang relevan dengan materi pelajaran. Tujuannya itu adalah untuk memahami suatu konsep melalui pengalaman praktis dan penghayatan emosional atau afektif. Kelebihan metode role play itu membantu siswa memahami materi melalui pengalaman langsung dan praktis. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan berinteraksi. Yang ketiga, kelebihannya itu membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang keempat itu memperkuat pemahaman konsep melalui penghayatan peran. Nah, untuk kekurangan metode role play itu yang pertama memerlukan persiapan dan alat bantu lebih banyak seperti mungkin kartu skenario atau alat-alat peraga lainnya untuk mendukung kegiatan bermain peran tersebut. Yang kedua, kekurangannya itu tidak semua siswa itu percaya diri ya untuk tampil. Kadang kalau kita sebagai guru menyuruh murid untuk maju, kadang mereka nggak percaya diri atau malu. Yang ketiga itu bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode ceramah atau diskusi. Terus yang keempat itu jika tidak diarahkan dengan baik, tujuan pembelajaran bisa tidak tercapai. Nah, contoh penerapan metode role play ini, ibu mau 2 orang lagi maju. Ya, Yunda dan Abdul. Oke, Yunda dan Abdul, ibu mau kalian mempraktikkan metode role play ya. Ibu akan memberikan kalian praktikan. Nih. Abdul di situ menjadi siapa? Orangnya? Jadi Tika. Kalau Yunda jadi siapa? Jadi Rina. Boleh kalian praktekkan baca dialognya. Setelah itu kalian praktekkan, bisa? Oke, guys. Wah, kita dulu
Contoh dari metode role play. Kamu kan kurang lembut. Oke, jadi itu ya tadi metode pembelajaran yang bisa kita lakukan. Itu ada metode ceramah, metode diskusi, storytelling, dan metode role play. Kalau ibu sekarang mau tanya, kalau metode ceramah itu metode apa lagi Pak? Metode apa? Kalau metode ceramah itu metode apa ya? Apa ya lagi Pak? Oh ya, menyampaikan materinya dengan mulut. Ya, betul. Sekarang Elva bisa sebutkan keempat metode pembelajaran yang sudah tadi Ibu sebutkan. Metode apa aja? Keempat yang metode yang itu sampaikan tadi, yang pertama ceramah, kedua Ya. role play, yang ketiga diskusi, yang keempat role play. Apa? Role play. Ya, yang keempat itu adalah role play. Jadi kalian semua sudah pada paham ya? Sudah pada tahu ya? Sudah. Keempat metode tersebut. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan LKPD. Ibu mau tahu seberapa paham sih kalian dari keempat metode tadi. Dikerjakan ya? Oke, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke, makasih ya sudah dijawab. Nanti Ibu akan periksa jawabannya. Oke, bagus sudah dijawab semua. Yang mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dari keempat metode tersebut ya. Dan bisa menyebutkan, menjelaskan pengertiannya dan mempraktekannya di kemudian hari. Oke? Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas mungkin bisa dipimpin doanya. Bisa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa benar. Berdoa selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.